Jadi sebetulnya orang itu mencipta sesuatu mengikuti cara Allah mencipta. Jadi tidak ada ciptaan yang ada di sekitar kita itu tidak mencontoh Allah. Semua itu mengkopi Allah. Ayo, laptop mengkopi cara bekerja otak. Mobil mengkopi cara bekerja tubuh kita. Semua ciptaan di sini itu sebetulnya adalah mengkopi. Ide awalnya itu tetap dari bagaimana cara Allah mencipta. Makanya Allah disebut Maha Pencipta. Cuman kita kadang-kadang tidak mau belajar. Sehingga melihat sesuatu itu ya lewat begitu saja. Tidak ada pertanyaan mengapa itu terjadi. Oleh karena itu, maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Perlu energi? Nah, energi itu terdapat pada makanan dan minuman. Tetapi energi juga terdapat di sini nih, di ruang kosong ini. Orang boleh tidak makan 3 hari, masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari, masih hidup. Tapi orang tidak mungkin tidak bernapas 3 hari. Dan kita lupa bahwa sebetulnya mekanisme bernafas itu sebetulnya menarik energi yang tanpa batas dari ruang ini. Dan ruang kosong ini meliputi seluruh semesta. Dan ternyata semesta yang tanpa batas itu ya, jumlah ruang kosongnya itu 99,99%. Lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Dan kita semua bergerak di ruang kosong. Bumi bergerak di ruang kosong, matahari bergerak di ruang kosong, mobil bergerak di ruang kosong, betul? Pesawat bergerak di ruang kosong. Dan semua makhluk hidup dari ruang kosong. Coba, kita naruh bunga di pot, kan di ruang kosong. Sudah, setelah ditaruh bunganya, kita cuma nyiram aja, bunganya tumbuh. Lama-kelamaan menghasilkan bunga yang sangat indah. Bagaimana ruang kosong ini mengkreasi sehingga timbul bunga yang indah? Bagaimana ruang kosong ini memadukan tanah, air, api, udara, dan sinar matahari sehingga membentuk bunga-bunga yang bagus? Pernah nggak berpikir seperti itu? Jarang. Karena kita ini kadang-kadang hanya melewatkan sesuatu begitu saja. Semuanya lewat begitu saja. Semua peristiwa lewat begitu saja. Pesan-pesannya tidak pernah kita tangkap. Alam semesta ini semuanya itu adalah energi. Tubuh kita energi, batu energi, batu bara energi, semua yang bersifat materi energi. Air energi juga. Jadi energi itu tersimpan dalam materi. Oleh karena itu maka materi dengan energi menurut Einstein itu setara. Makanya kita kenal ada rumus E sama dengan mc kuadrat. Jadi E-nya itu energi, M-nya itu adalah materi, massa, dan C itu adalah kecepatan cahaya. Kuadrat berarti dikuadratkan. Nah kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Atau 300 juta meter per detik. Itu cahaya itu cepat sekali. Itu baru cahaya loh. Sedangkan Quran berbicara ada di atas cahaya. Yang namanya cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Syukur-syukur yang sudah bisa sampai ke sana dimensinya. Nah yang sudah sampai di dimensi nur ala nur, itu akan mengalami lompatan kesadaran. Akan mengalami lompatan kebahagiaan. Akan mengalami lompatan kedamaian. Nah semua cahaya yang di luar ini, yang kelihatan oleh kita, ini semua cahaya palsu. Disebut cahaya majasi. Karena semua cahaya ini ya ada sumbernya. Kalau sumbernya tidak ada, maka tidak ada. Sedangkan nur ala nur yang ada di dalam diri setiap manusia, perwujudan dari ruh, itu sebetulnya cahaya abadi. Maka di Quran dikatakan, walau lam tamsasun narun. Adanya cahaya itu bukan karena disentuh oleh api, maka disebut cahaya sejati. Nah cahaya itu tidak pernah padam, ada selamanya, bersifat abadi, seabadi ilahi. Beruntung mereka yang sudah tahu cahaya itu. Dan yang belum tahu juga beruntung, ya. Supaya menyadari ketidaktahuannya, harus cepat tahu. Karena belum tahu, ya siap-siap aja dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan selalu salah persepsi, salah interpretasi, ya. Tambang saja dalam kegelapan dianggap ular. Lalu menjerit-jerit ketakutan. Karena menganggap tambang ular. Begitu dinyalakan lampu, oh ternyata cuma tambang. Padahal sudah babak belur, sudah jatuh karena takut ular, padahal tambang. Kan selama ini hidup kita begitu. Banyak yang ditakutkan, dikhawatirkan, dicemaskan. Karena pikiran kita gelap. Padahal tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup. Tidak ada yang perlu dicemaskan dalam hidup. Kalau pikiran kita sudah diterangi oleh kesadaran kita. Nah semua yang menakutkan dalam hidup, karena pikiran kita masih dalam kegelapan. Itu yang disebut dengan diri palsu kita. Dan kita tidak sadar kalau hidup selama ini sebagai diri palsu. Diri kita ini dikenali oleh semesta berdasarkan apa? Berdasarkan energinya. Lalu kehidupan kita di semesta ini akan seperti apa? Sesuai dengan tingkatan energi kita. Makanya orang yang hari ini berpikirnya negatif, ya pikirannya terbatas, pikirannya selalu mengatakan, saya tidak bisa, itu tidak mungkin. Pasti hidupnya sangat berbeda dengan orang yang mengatakan, saya bisa, itu mungkin. Beda. Jadi sebetulnya yang membatasi kehidupan kita ini, sebetulnya adalah pikiran kita sendiri. Jadi Bapak Ibu energi bukan? Energi. Pikiran Bapak Ibu energi bukan? Energi. Perasaan Bapak Ibu energi bukan? Energi. Nih ya, banyak sekali riset yang membuktikan bahwa energi seseorang itu bukan sekedar bisa ditangkap oleh sensor, tetapi tubuh kita pun bisa menjadi sensor. Contoh, ada orang yang energinya negatif. Kita ini dekat dengan dia, bisa nggak merasakan energinya dia? Bisa. Cuman kita tidak berani aja mengatakan itu, betul nggak? Karena menjaga perasaan orang lain. Belum bicara, belum apa, baru dari raut wajahnya saja, energinya itu sudah terbaca oleh kita.
Makanya orang yang semakin orang itu bersih, semakin bersih jiwanya, semakin bersih pikirannya, biasanya semakin peka. Nah, kepekaan itu bisa mendeteksi. Dan itu sebetulnya karunia yang sangat luar biasa dari semesta. Kalau saya menyebut semesta, yang dimaksud oleh saya adalah alam semesta dengan segala isinya, termasuk pengendali di belakangnya. Ya, karena semesta ini tidak mungkin, alam semesta ini tidak mungkin berjalan kalau tanpa ada pengendalinya. Ternyata tubuh kita pun tersusun oleh atom. Nah, atom itu sama dengan alam semesta. Atom itu ternyata materinya cuma sedikit. Ruang kosongnya lebih banyak. Atom yang membentuk tubuh kita, ruang kosongnya 99,99%. Jadi sebetulnya tubuh kita itu dibangun oleh energi. Cuman kita banyak yang tidak menyadari.